Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa itu? Lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum saya menjelaskan materi tentang kewirausahaan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dahulu. Oke. Nama saya Muhammad Siddiq Afdal Zikri, biasanya dipanggil Zikri. Saya belajar di Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Muncul Padang, periode Sejarah Peradaban Islam. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah, baiklah, tanpa memperpanjang penjelasan tentang diri saya, langsung saja kita ke materinya. Cekidot. Nice. Boom. Okay. Baiklah, di materi ini saya akan menjelaskan dua. Itu mengapa jadi ya benar? Baiklah, materi. Apa? Alhamdulillah. Dalam materi ini saya akan menjelaskan dua materi. Dalam materi ini. Mudah-mudahan kita. Oke. Langsung satu lah ya. Baiklah, yang pertama, peran dan fungsi wirausahaan. Yang kedua, merintis usaha baru dan pengembangannya. Oke. Kita mulai dari peran wirausahawan. Menurut Robke, peran wirausahawan ini dibagi atas tiga. Yang pertama, wirausahawan rutin. Wirausahawan rutin ini adalah wirausahawan yang dalam melakukan kegiatan sehari-hari cenderung fokus pada pemecahan masalah dan perbaikan standar prestasi nasional. Yang kedua, wirausahaan arbitrase. Wirausahaan arbitrase ini adalah yang selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan dan pemanfaatan. Yang terakhir, wirausahawan inovatif. Wirausahawan ini adalah yang menghasilkan ide dan kreasi baru yang berbeda dari yang lain. Adapun menurut Werner Stomberg, peran wirausahawan ini dia bagi menjadi tiga juga. Yang pertama, pemimpin industri. Maksud dari pemimpin industri ini yaitu mulai dari teknisi dalam suatu bidang keahlian dan menghasilkan suatu yang baru, bukan dengan sengaja melainkan hasil temuan dan kehebatan daya ciptanya. Yang kedua, usahawan. Usahawan adalah yang menganalisis berbagai kebutuhan masyarakat, merangsang kebutuhan untuk mendapatkan langganan baru. Yang ketiga, pemimpin keuangan. Maksudnya yaitu orang yang sejak muda menekuni keuangan, mengumpulkan uang dan menggabungkan sumber-sumber uang. Adapun menurut Marzuki Usman, kalau Marzuki Usman ini peran wirausahawan ini dia bagi menjadi dua. Satu sebagai penemu, yang kedua sebagai perencana. Maksudnya yang pertama ini adalah wirausahawan yang berperan dalam menemukan produk baru, teknologi baru, ide-ide baru, dan organisasi usaha baru. Yang kedua, maksud dari sebagai perencana ini adalah wirausahaan yang berperan dalam merancang perencanaan perusahaan,
strategi perusahaan, ide-ide dalam perusahaan, dan organisasi perusahaan. Oke, segitu. Ada yang paham? Kalau tidak ada yang paham, Tengok Google. ya tanya aja Google. Nice. Baiklah, kita masuk fungsi wirausaha. Fungsi wirausaha ini dibagi atas dua kelompok. Yang pertama, fungsi makro. Maksud dari fungsi makro ini yaitu berperan dalam ekonomi nasional sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu ekonomi suatu bangsa. Yang kedua, fungsi mikro. Dan maksud dalam mikro ini yaitu menanggung resiko dan ketidakpastian, mengkombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda, menciptakan nilai tambah, menciptakan usaha-usaha baru, dan penciptaan peluang-peluang baru. Oke? Kita masuk materi yang kedua, yaitu merintis usaha baru dan pengembangannya. Ada 3 cara memulai usaha baru. Yang pertama, merintis usaha baru. Merintis usaha baru ini ada pula cabangnya. Ada 3 cabang. Yang pertama, mendirikan sendiri. Yang kedua, persekutuan. Yang ketiga, perbedaan hukum dengan modal saham. Kita masuk yang kedua, membeli perusahaan orang lain. Cepat awal ini. Ya. Yang yang ketiga, kerjasama manajemen. Function parent economy. Franchisor, parent company. Jadi, seseorang yang memasuki dunia usaha harus mempunyai jiwa wirausaha, yaitu dapat mengorganisir, mengelola, dan berani menghadapi risiko. Nah, begitulah. Kalau tidak ada itu, berarti Anda parents economy. Adapun faktor lain yang sangat penting, yaitu pertama, mempunyai ide. Yang kedua, ada kemauan. Yang ketiga, berani mengambil resiko yang diperhitungkan. Baiklah, kita masuk dalam beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru. Yang pertama, bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Yang kedua, bentuk usaha dan kepemilikan. Yang ketiga, tempat usaha yang dipilih. Yang keempat, organisasi usaha yang digunakan. Yang kelima, jaminan usaha yang diperoleh. Yang terakhir, lingkungan usaha. Kita masuk pengembangan usaha baru. Pengembangan usaha baru ini saya bagi menjadi 7. Yang pertama, pelatihan manajemen dan staf serta rekrutmen karyawan. Yang kedua, pemilihan dan pengkajian lokasi. Yang ketiga, rancangan fasilitas dan rencana pembangunan. Yang keempat, spesifikasi peralatan dan produk. Yang kelima, dukungan promosi dan iklan. Yang keenam, bantuan dalam pendanaan. Yang ketujuh, pengawasan yang berlanjut dalam pencatatan dan akuntansi, konsultan, pemeriksaan dan standar promosi, pengendalian, kualitas, nasihat hukum, riset maupun sumber material. Baiklah teman-teman, hanya segitu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata-kata salah dan penjelasan yang kurang mantap, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.